kecil, Anis memang sudah sangat sibuk. Menurut Profesor Dr. Aliyah Rashid, ibunda Anis, putra sulungnya itu tergolong anak yang sangat aktif dan tidak cengeng. Dia tidak mau hanya duduk manis dan diam. Akibatnya, ia seringkali terjatuh. Menurut sang ibunda, suatu ketika Anis pernah terjatuh di teras rumah dalam posisi kepala di bawah dan kaki di atas. Meski jatuhnya sangat keras, Anis tidak menangis. Wajahnya saja yang kelihatan agak suram menahan rasa sakit. Ya, Anis kecil memang jarang sekali menangis. Ketika tangannya terkena setrika panas sampai membengkak merah, ia tidak menangis. Padahal saat itu usianya baru 3 tahun dan bicara pun masih cadel. Anis tumbuh tidak hanya aktif, namun juga lumayan nakal. Saat kanak-kanak, dia sering berantem dengan teman-temannya. Ketika sang bunda melihatnya, tentu sangat kasihan. Namun, karena dirasa tidak membahayakan, maka beliau membiarkannya saja. Menurut sang bunda, hal itu sebagai latihan Anis agar mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Masih bersama Anies Baswedan. Anies Baswedan lahir pada tanggal 7 Mei 1969. Menurut Dr. Andes Rashid Baswedan SU atau Ayah Anis, nama Anis berarti teman duduk. Selain melambangkan ketaatan seorang anak, nama itu juga dimaksudkan untuk mengenang nama kakak perempuan tercinta ayahandanya yang bernama Anissa, yang saat itu sudah meninggal. Anis besar di lingkungan keluarga pejuang yang sederhana, pendidik, dan peka kondisi sosial. Anis dan keluarganya pernah tinggal di rumah kakeknya, Abdurrahman Baswedan, seorang jurnalis dan perintis kemerdekaan yang pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan pada tahun 1946, serta anggota Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua orang tua Anis adalah dosen. Bapak Rashid Baswedan pernah menjadi wakil rektor Universitas Islam Indonesia. Sementara Ibu Aliyah adalah guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta. Meski Anis lahir di lingkungan keluarga akademisi, ayah dan ibunya sepakat membiarkan semua tumbuh alamiah. Mereka tidak memaksakan agar putra-putrinya bisa membaca dan menghitung lebih dini. Namun mereka lebih mengarahkan dan memantau putra-putrinya dalam bermain maupun belajar. Anies Baswedan sangat terkesan setiap kali pada acara sekatenan di alun-alun utara Keraton Jogja dan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Malioboro. Untuk menuju ke tempat dua acara itu, mereka cukup berjalan kaki karena jaraknya tidak jauh. Setiap kali menyaksikan acara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan itu, Anis selalu digendong di atas bahu abahnya. Begitu terkesannya Anis pada drum band. Setelah itu, Anis pun mengajak teman-temannya bermain drum band. Mereka menggunakan kaleng kosong yang diikatkan ke tubuh mereka dan kemudian mereka pukuli dengan kayu. Mereka berbaris di lapangan tenis dekat rumah seperti drum band yang mereka tonton di Jalan Malioboro. Menjelang usia 5 tahun, barulah ia kemudian dimasukkan di sekolah TK Masjid Syuhada di Kota Baru, Yogyakarta. Setiap hari, Anis diantar jemput oleh tukang becak yang hampir setiap hari mangkal di dekat rumah kakeknya. Walaupun demikian, acap kali Ibu Aliyah sebenarnya diam-diam mengikutinya dari belakang. Sebagai seorang ibu, menurutnya tidak tega melihat anak usia 5 tahun naik becak sendiri. Makin besar bakat kepemimpinan Anis kian tumbuh.
Hal ini diungkapkan Ibu Aliyah ketika beliau mengenang masa kecil Anis ketika membentuk kelompok anak-anak muda yang usianya sekitar 7 sampai 15 tahun di kampungnya, yang diberi nama Kelabang, singkatan dari Klub Anak Berkembang. Saat itu usia Anis baru 12 tahun. Mereka kemudian membuat seragam lengkap dengan tulisan Kelabang dan gambar binatang kelabang atau lipan. Setelah itu, mereka mengadakan berbagai kegiatan olahraga dan kesenian. Karena yang mempunyai inisiatif itu Anis, maka mereka semua pun sepakat untuk menunjuk Anis sebagai ketuanya. Salah satu kegiatan Kelabang adalah membuat sekolah sepak bola. Anis kemudian membuat tulisan di atas papan bertuliskan Sekretariat Sekolah Sepak Bola yang ia pasang di depan rumah. Ketika masih kecil, sikap kedisiplinan di keluarga ditanamkan kedua orang tuanya. Salah satunya dengan sholat berjamaah. Dengan sholat tersebut, setiap anggota keluarga dijadwal untuk menggelar tikar secara bergantian. Anis juga diarahkan oleh kedua orang tuanya untuk senang membaca. Ketika itu, Ibu Aliyah memasukkan Anis di salah satu klub perpustakaan. Setiap waktu Anis pergi ke perpustakaan tersebut. Dan ternyata Anis juga sangat sering membaca buku-buku tentang ketokohan. Sehingga menurut Ibu Aliyah, hal itu pula yang membuat Anis kecil menjadi sosok yang di sekolah ini. Sikap kepemimpinan Anis juga semakin terasah. Oleh kedua orang tuanya, Anis memang didorong untuk aktif mengikuti kegiatan di sekolah. Dengan aktif berorganisasi, selain akan banyak belajar bagaimana mengelola manusia, tugas, dan perencanaan, dia juga akan terbiasa mendengar sesuatu yang tidak enak. Di dalam organisasi, mereka bisa berlatih menerima suara-suara yang tajam. Di SMP Negeri 5 Yogyakarta, Anis meneruskan jenjang pendidikannya. Di sekolah tersebut, Anis juga ikut dalam kegiatan kesiswaan. Dia ditunjuk sebagai Ketua Seksi Pengabdian Masyarakat, yang salah satu tugas Anis adalah mengabarkan dan mengumpulkan dana kalau ada anggota keluarga dari siswa, guru, atau karyawan di sekolah itu yang sakit atau meninggal. Setiap kali ada yang mendapat musibah, Anis langsung mendatangi kelas demi kelas di sekolah itu. Selain mengumumkan adanya musibah ke seluruh kelas, ia juga mengedarkan kotak amal untuk mengumpulkan dana. Setelah itu, ia memimpin teman-temannya mendatangi keluarga yang sedang terkena musibah untuk menyampaikan rasa duka cita dan sumbangan. Lulus SMP, Anis mendaftarkan diri ke SMA Negeri 2 Yogyakarta. Lagi-lagi, ia tidak bisa lepas dari aktivitas organisasi di sekolah barunya itu. Beberapa bulan setelah ikut aktif di OSIS, ada pemilihan ketua OSIS yang baru. Anis yang baru 3 bulan bersekolah di tempat itu, terpilih sebagai calon ketua yang diajukan dari kelas 1. Ia harus bertarung melawan 3 calon ketua dari kelas 2 dan 3. Pemilihan itu diselenggarakan secara langsung dan setiap calon ketua harus berpidato, mengajukan gagasan dan programnya masing-masing di hadapan seluruh siswa. Anis berhasil menjadi pemenangnya dengan selisih kemenangan yang cukup besar. Namun, kemenangan itu akhirnya dianulir oleh para guru dan pimpinan sekolah. Dalam sejarah sekolah itu, belum pernah ada anak kelas 1 menjadi ketua OSIS. Akhirnya diputuskan pemenang urutan kedua siswi kelas 2 yang menjadi ketua OSIS yang baru. Dan Anis ditunjuk sebagai wakil ketua. September 1985, sebagai wakil ketua OSIS SMA Negeri 2, Anis ditunjuk oleh sekolah untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan di Jakarta dengan jumlah peserta dari seluruh Indonesia mencapai 300 orang yang diinapkan di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Hebatnya,
Meski Anis hanya sebagai wakil ketua OSIS dan masih kelas 1, ia terpilih sebagai ketua OSIS SMA se-Indonesia. Meski sangat sibuk berorganisasi, Anis berhasil naik ke kelas 2 di tahun 1986. Seperti saat di SD maupun SMP, prestasi akademi Anis memang bukan yang terbaik, walaupun tetap di atas rata-rata. Namun, dengan kesukaannya membaca dan ketekunan sang bunda untuk mencarikan guru bahasa Inggris yang membuat Anis senang mempelajari bahasa Inggris, Anis berhasil terpilih menjadi peserta AFS, Program Pertukaran Pelajar Siswa Indonesia Amerika tahun 1987. Selama 1 tahun, Anis tinggal di rumah sebuah keluarga di Amerika Serikat. Untuk mengikuti pemilihan tidaklah mudah, karena harus mengikuti berbagai tes. Tinggal di Amerika selama beberapa bulan membawa efek yang besar bagi kehidupan Anis dan membuka cakrawala yang sangat besar. Cara berpikirnya pun menjadi lebih global. Walaupun harus tertinggal 1 tahun, namun Anis tidak merasa kecewa. Lulus kuliah tahun 1995, Anis kemudian meneruskan pekerjaannya sebagai peneliti dan koordinator proyek di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Tahun 1996, Anis bersama istrinya berangkat ke Amerika untuk melanjutkan pendidikan master di University of Maryland. Lulus sebagai master, ia mendapatkan beasiswa dari Northern Illinois University untuk program doktoral. Berbeda saat kuliah di tanah air. Di Amerika, Anis tidak terlalu aktif di organisasi. Ia hanya ikut konferensi di beberapa tempat, seperti di Washington dan Atlanta. Itu pun ia jalani saat menjelang akhir kuliah. Meski Ferry, istri dari Anies Baswedan, juga mendapat beasiswa untuk mengambil program pendidikan master, tak urung uang mereka mepet juga. Karena itu, keluarga kecil ini harus hidup hemat. Tujuan utama mereka berada di Amerika adalah untuk belajar. Karena di sana nilai harus tinggi, indeks prestasi bagi penerima beasiswa minimal harus 3,75. Tahun 2004 kuliah selesai, tetapi ia tidak bisa pulang karena tidak mempunyai cukup bekal. Anis lalu bekerja di sebuah perusahaan bernama IPC di Chicago, sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia. Karena sudah doktor, ia diterima menjadi manajer riset. Ada 3 hal yang menjadi pertimbangan ketika dia mendapat tawaran menjadi rektor Universitas Paramadina, yaitu apakah secara intelektual ia bisa tumbuh, apakah dirinya tetap bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, dan apakah amanat ini mempunyai pengaruh sosial. Dan menurutnya, di kampus Paramadina ia bisa tumbuh secara intelektual, dan posisi itu bisa mendorongnya berbagi kepada masyarakat. Tanggal 15 Mei 2007, ketika dilantik sebagai rektor, Anis bertekad menyukseskan program UPM, yaitu menyiapkan generasi masa depan Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, ketika universitas ini didirikan oleh cendekiawan muslim, almarhum Profesor Dr. Nurholis Majid, Anis masih sebagai mahasiswa pasca sarjana di Universitas Maryland. Saat menghadiri wisuda di Boston, ia terkesan pidato Joseph Nye, dekan Kennedy School of Government di Harvard University. Menurutnya, salah satu keberhasilan universitasnya adalah hanya menerima yang terbaik. Kemudian dari sinilah ia menggagas rekrutmen anak-anak terbaik Indonesia. Sejak itu, ia langsung mencanangkan Paramadina Fellowship sebagai strategi rekayasa masa depan. Anak-anak terbaik itu
dibiarkan untuk fokus pada masa depan mereka, dan universitas memfasilitasi melalui beasiswa yang komprehensif. Beasiswa itu meliputi biaya kuliah, buku, dan biaya hidup. Sambutan calon peserta beasiswa pun sangat luar biasa. Tahun 2008, seleksi di 14 kota di seluruh Indonesia diikuti oleh 1.300 pendaftar. Dari jumlah tersebut, akhirnya terpilih 69 lulusan SLTA yang nantinya diharuskan merampungkan pendidikan maksimal selama 4 tahun dengan IP minimal 3. Untuk tahun 2009, UPM menargetkan ada 100 mahasiswa penerima beasiswa. Sehingga dengan peserta beasiswa untuk program Pascasarjana, jumlah seluruh peserta Paramadina Fellowship adalah hampir 25% dari 2.000 jumlah mahasiswa UPM. Sungguh suatu sumbangan Anies yang tidak kecil bagi generasi muda negeri ini. Anies Baswedan juga tidak pernah mengira namanya masuk dalam daftar intelektual dunia tahun 2008. Jurnal berpengaruh terbitan Amerika Serikat ini rutin menggelar nominasi 100 intelektual dunia, yang kemudian dipilih 20 nominator. Dari 100 orang yang sudah disusun, publik dipersilahkan memilih intelektual terbaik. Anies disejajarkan diantaranya dengan Lee Kuan Yew, Menteri Mentor Singapura, Al Gore, aktivis lingkungan dan mantan Wakil Presiden Amerika Serikat, Francis Fukuyama, ilmuwan Amerika, Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian dari Bangladesh, dan masih banyak lagi. Sebagai orang yang berobsesi ingin menjadi seorang intelektual berkelas internasional, Anies tentu sangat senang. Menurut Anies, penominasian ini menunjukkan Indonesia memiliki potensi intelektual yang sama dengan negara lain. Dan ini bukan hal yang mustahil. Kesibukannya dalam berbagai bidang yang digelutinya tidak membuat Anies menjadi sosok yang lupa dengan keluarga. Ketika ada waktu, walau beberapa menit, Anies memilih untuk sejenak bercengkrama dengan istri dan buah hatinya. Dan ketika ia memiliki waktu yang cukup, dia sering mampir ke Yogyakarta, ke tempat kedua orang tuanya tinggal. Komunikasi dengan keluarganya pun menjadi kunci bahwa Anies Baswedan selalu memiliki tempat tersendiri di hatinya untuk orang-orang terkasih di sekitarnya. Bertukar informasi dengan Ibu Aliyah Rashid di sela-sela kesibukannya menjadi kebiasaannya. Ketika berpergian ke luar negeri, sampai pengalaman dirinya dipanggil orang nomor 1 di Indonesia untuk mengemban tugas menjadi salah satu tim independen dalam menyelesaikan persoalan yang membelit Indonesia, diceritakannya pula dengan